Indonesia, selamat sore, kembali bincang hari ini dengan Anda dan kali ini dengan saya, Maya Sila. Bincang hari ini akan berbincang seputar sentra industri UMKM. Seperti yang kita ketahui bersama dalam jangka waktu 1 tahun lebih ini, kita semua dilanda oleh pandemi COVID-19 dan ini mengharuskan seluruh kegiatan manusia untuk adaptasi. Dan utamanya adalah para pelaku UMKM. Para pelaku UMKM yang di masa dulu banyak melakukan transaksi secara konvensional, di era sekarang mau tidak mau harus migrasi kepada penjualan digital. Nah, merubah dari konvensional ke digital ini bukan persoalan yang mudah. Nah, di Kota Yogyakarta telah difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Koperasi untuk bisa memfasilitasi pelaku UMKM. Nah, bagaimanakah para wakil rakyat di Kota Yogyakarta di dalam fungsi supervisinya ketika eksekutif di Kota Yogyakarta ini membuat pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM. Seperti apa? Selama 1 jam kita akan berbincang tentang hal ini bersama dengan narasumber saya sudah hadir di studio. Beliau adalah Bapak Susanto Dwi Antoro SE. Selamat sore Bapak. Selamat sore, J. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat menjadi penting. Sehat menjadi penting untuk saat ini, Pak. Ya. Baik, beliau adalah Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Nah, ini adalah wakil rakyat Anda. Anda nanti bisa berinteraksi jika Anda ingin menyampaikan saran atau Anda ingin menyampaikan pendapat atau Anda ingin barangkali bertanya terkait dengan kebijakan-kebijakan, nanti Anda bisa bertanya di sesi yang kedua di line telepon 0274 451 777. 0274 451 777. Baik, saya akan langsung kepada Bapak Susanto Dwi Antoro SE. Bapak, ya. Bagaimana sebelum kita berbicara lebih detail, menurut Bapak sebagai wakil rakyat, bagaimana situasi dari teman-teman pelaku UMKM di Kota Yogyakarta? Ya. Sebelumnya terima kasih pada kesempatan sore hari ini saya mewakili teman-teman DPRD khususnya Komisi B. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, Mbak. Okay. Mungkin beberapa regulasi yang ingin kami sampaikan terkait bagaimana hari ini UMKM di Kota Yogyakarta. Tadi di depan sampaikan kita membentuk satu regulasi terkait dengan sentra industri, Mbak. Ini kaitannya apa? Kaitannya dengan tematik besar, musyawarah rencana pembangunan Kota Yogyakarta. Di 45 kelurahan ini tematik besarnya adalah membangun kawasan pariwisata berbasis seni budaya dengan keberdayaan masyarakat melalui skema sentra industri. Sentra industri ini kami maksudkan hari ini agar terbangun satu jaringan di masing-masing wilayah. Hari ini melalui keputusan wali kota sudah ditetapkan 30 kawasan menjadi sentra industri. Sehingga hari ini kawasan sentra industri nanti akan menjadi penunjang salah satunya kawasan atau destinasi wisata. Sehingga tumbuh kembang hari ini 45 kelurahan di Kota Yogyakarta sudah terbentuk yang namanya kelompok sadar wisata. Sudah punya 17 kampung wisata, sudah punya 13 embrio kampung wisata. Sehingga hari ini 30 kawasan sentra industri melalui keputusan wali kota ini menjadi bagaimana hari ini kita memberikan satu fasilitas layanan kepada sentra-sentra industri untuk kita angkat derajatnya teman-teman UMKM ini. Salah satunya melalui jejaring bagaimana strategi marketing online, bagaimana jejaring terkait dengan fasilitasi pemerintah untuk bicara masalah menuntaskan terkait dengan marketingnya. Sehingga katakanlah hari ini di sentra industri Patang Puluhan, ini kita tunjuk menjadi kawasan sentra industri berbasis Blangkon. Oh, jadi 30 sentra industri itu punya ciri khas masing-masing ya Pak Susanto? Baik. Berbasis satu, kuliner atau produk pangan. Ya. Yang kedua berbasis sentra industri sandang. Seperti yang saya pakai ini namanya teknik pewarnaan shibori.
Jadi ada jumputan, ada shibori, ada batik tulis, ada sesaringan, ada batik ringkel. Itu ada satu sentra Iya, industrinya. ini di kawasan Tahunan. Baik. Kemudian satu lagi adalah sentra industri berbasis craft atau kerajinan. Sehingga ini nanti bisa didaratkan di 45 kelurahan agar menjadi sentra-sentra industri pendukung destinasi wisata untuk Kota Yogyakarta. Baik, nah apa alasannya dibentuk sentra-sentra industri yang 30 itu dengan kekuatannya masing-masing, Pak? Ya, satu hal, harus ada yang namanya leadernya. Dari 30 sentra industri ini kita punya list. Siapa hari ini yang melalui binaannya Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM, ini sudah melalui mekanisme, sudah menjadi tutor, Mbak. Sehingga beberapa tokoh masyarakat berbasis UMKM tadi bisa mengembangkan jaringan. Paling tidak ada 15 sampai 20 industri UKM ini adalah paling tidak dalam usaha yang sama, Mbak. Katakanlah di Kampung Tahunan atau di Kelurahan Tahunan, sentra jumputan. Di sana kurang lebih 40 pengrajin, Mbak. Sehingga ditetapkan menjadi kawasan sentra industri berbasis jumputan. Nah, tentu saja kita garap mulai dari marketingnya, terus bagaimana efek terkait dengan limbahnya, pembuangan pewarnanya. Ini kita juga lakukan terkait dengan hari ini menginisiasi Dinas Perindustrian untuk juga menyelesaikan. Jangan sampai menjadi sentra industri tapi meninggalkan masalah. Kita ingin semua baik-baik saja dan paling tidak ini menjadi salah satu daya ungkit untuk kemajuan perekonomian di wilayah. Baik, jadi memang sentra industri itu basisnya ada lokomotifnya dulu Iya, di situ ya Pak, ada benar. lokomotifnya dulu. Setelah itu nanti baru bisa dikelola dan musyawarah yang basisnya adalah Pokdarwis ya Pak, Iya. kelompok sadar wisata. Iya. Untuk bisa nanti dari masing-masing sentra industri dengan competitive advantage-nya, kekuatannya masing-masing ini nanti muncul menjadi sebuah produk-produk unggulan Kota Yogyakarta. Begitu ya Pak ya? Iya, benar. Ya, baik. Nah, kalau kita bicara tentang sentra industri, Pak, tentu kalau kita bicara misalnya UMKM kan itu adalah kegiatan penjualan di sisi mikro, menengah, dan kecil. Ya. Tapi kalau kita bicara skala industri, itu kan tidak sesederhana yang dibayangkan, Pak. Ya. Nah, ketika Bapak dan teman-teman kemarin Komisi B turun ke lapangan, yang Bapak pantau, bagaimana? Bagaimana program yang disiapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi dengan harapan daripada masyarakat. Udah match belum, Pak? Ya. Melihat dari kata skalanya, ini kan biasanya kalau kita mengurus nomor induk berusaha. Jadi kita juga hari ini melakukan pembinaan terkait dengan bagaimana teman-teman pelaku UMKM ini juga sadar terkait dengan legalitas. Iya. Skala ini kan dibedakan hanya karena masalah terkait dengan pendanaannya saja. Berapa modal yang dimiliki? Ya. Sehingga ini bisa dikatakan mikro, bisa dikatakan ini sudah atau yang di bawah masih kita gojekannya mikri. Mikri, Mikri, di bawah mikro mikro, ya, Pak. dan besar. Jadi industri yang NC. kami maksudkan ini adalah jejaring dalam satu kawasan dulu, Mbak. Kalau dikumpulkan menjadi besar. Baik. Tidak dimungkinkan juga nanti kita akan bikin kawasan itu menjadi salah satu destinasi, dimungkinkan juga kita bikinkan salah satu outlet, Mbak. Baik. Hari ini kita sudah mencoba dengan sistem perencanaan, salah satunya adalah pembangunan kawasan Jogja Selatan dengan Taman Budaya, Nggih. Taman Pintar 2, Nggih. kemudian pasar-pasar tradisional hari ini sudah mulai Nggih. kita up untuk bisa Nggih. bermigrasi menjadi Nggih. tetap pasar tradisional tapi pada situasi yang modern. Memang kita belum punya, Pak, seperti di Bali ya, one Iya. stop shopping untuk oleh-oleh. Mulai dari kerajinan, mulai dari craft, mulai Iya. dari makanan, semuanya ada satu tempat dan harganya juga nggak beda dengan di luar kan, Pak ya? Benar. Ya. Gitu. Nah, ini barangkali nanti akan mengarah ke situ ya, Pak ya. Iya. Nah, industri yang dimaksud tadi sudah disampaikan oleh Bapak bahwa ini adalah jejaring untuk bisa membuat lebih luas lagi. Iya. Tetapi apakah di situ memang dipusatkan bahwa satu industri, misalnya kawasan industri tertentu, lalu dari hulu sampai hilir bisa dipenuhi di tempat itu, atau masih nanti bahan baku dan sebagainya masih bisa bekerja sama dengan tempat lain? Ya. Hari ini masih ada beberapa wilayah yang sudah bisa memenuhi sendiri. Nggih. Tetapi ada beberapa yang masih bisa saling
sinergi terkait dengan jejaring untuk pengadaannya dan marketingnya. Salah satunya mungkin kalau bisa kami sampaikan di kawasan Sorosutan. Itu ada sentra industri berbasis aluminium, Mbak. Oh, baik. Aluminium di sana sudah ada pengepulnya terkait dengan bahan bakunya, kemudian pengolahnya, pengrajinnya, sampai dengan ada koperasi yang sudah memikirkan bagaimana marketing ini menjadi satu pintu. Tetapi dengan pada posisi standarisasi produknya ini juga harus bisa masuk. Sehingga yang lainnya juga untuk industri kuliner ini kita alhamdulillah Mbak, ini kita sudah ada 22 produk UMKM yang bisa kita kerjasamakan dengan melalui toko jejaring yang masuk pada satu gerai ini menjadi produk unggulan UMKM Kota Yogyakarta, bisa masuk di toko jejaring inisial A dan Baik. I. Baik. Nah, Dan itu ada sentuhan tangan dari kebijakan ya Pak, produk Ya. itu bisa masuk ke toko jejaring Ya. itu melalui Secara- usulan dari teman-teman Dewan? Iya, tentu saja sudah harus legalitas, ada SPPIRT, Ya, kemudian ada izin halalnya, Baik. kemudian packagingnya, Baik. kemudian standar produknya nanti bisa tahan, Baik. kemudian sampai dengan kontinuitas dia bisa memproduksi dalam 1 bulan kekuatannya berapa. Baik, baik, baik Bapak. Nah, teman-teman dari Komisi B DPRD Kota ini sudah melakukan pengawasan ke lapangan terkait dengan bagaimana teman-teman di eksekutif kota ini melakukan pemberdayaan masyarakat UMKM. Nanti di sesi yang kedua kita akan bertanya lebih jauh tentang ini, sejauh mana sudah menurut dari perspektif teman-teman Dewan. Dan juga kalau kita memproduksi barang itu yang tersulit adalah memang memasarkan. Adakah strategi khusus lagi agar sentra industri ini nanti tidak hanya sekedar project saja, tetapi juga bisa everlasting, karena untuk bisa jangka panjang tentu tergantung pada pemasaran nanti di sesi yang kedua. Kembali Anda bersama dengan kami dalam bincang hari ini dan masih berbincang bersama dengan Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Bapak Susanto Dwi Antoro SE. Baik, dan kita masih berbincang seputar dengan sentra industri UMKM. Ini adalah sesi yang kedua, saya membuka kanal interaktif, Anda bisa bertanya kepada wakil rakyat Anda. Ini mumpung ada wakil rakyat Anda di sini, Anda bisa menyampaikan, menitipkan aspirasi Anda, atau Anda ingin bertanya, atau Anda ingin menyampaikan keluhan, bisa di 0274 451 777, 0274 451 777. Baik Bapak, kita menyambung dari pembicaraan kita di sesi 1 Pak. Kalau di Indonesia itu memproduksi barang itu sebetulnya tidak masalah ya Pak, karena sumber dayanya banyak sekali. Tetapi permasalahan dari teman-teman itu adalah memasarkannya. Karena membuka pasar itu bukan persoalan yang mudah, utamanya pasar marketplace digital yang sekarang harus kita masuki. Nah, dari pantauan Bapak di lapangan, apakah teman-teman pelaku UMKM ini sudah siap? Ya. Beberapa pelaku teman-teman ini sudah on fire, sudah siap dan sudah taruh. Tetapi memang ini banyak teman-teman kaum muda yang menginisiasi. Ya. Karena yang sudah nyen sewu, yang kasepuan ini memang harus butuh pendampingan. Kanoman yang udah lari ya Pak ya, kanomannya udah lari ya Pak. Jadi hal ini pun juga kami terkait dengan sentra industri membuat satu regulasi juga. Dan ini sudah jalan 3 tahun, yang namanya HBC. Yaitu adalah Home Business Camp. Home Business Camp. Oke. Ini untuk kawan-kawan muda yang akan dan sudah bergerak, yang sudah bukan akan, yang sudah bergerak pada sisi UMKM-nya. Dan ini diwadahi untuk usia 18 sampai dengan 28 tahun. 18 tahun Pak, Iya. sudah menjadi entrepreneurs muda. Iya, entrepreneur muda. Apa produknya Pak? Jadi gini, kalau saya ini kan golongan tua Pak, jadi kan saya tahunya jual baju, jual barang-barang. Kalau anak-anak 18 tahun itu apa yang dijual Pak? Rata-rata ya, kalau bicara masalah fashion atau hari ini sandang, Ya. ini batik. Batik kalau di teman-teman UMKM yang secara global umum ini kan hanya untuk bahan dan baju.
Jadi teman-teman sudah bisa bikin terkait dengan bagaimana menjadi Tas laptop. tas laptop, Tas. tent, Luar kemudian biasa. topi, kemudian masker dan yang lainnya. Ini lebih inovasinya lebih bagus, lebih dahsyat. Kemudian yang kuliner sudah membranding bagaimana kuliner yang biasa-biasa saja dikemas dengan narasi yang menarik, kemudian packaging yang agak unik. Ini dahsyat. Ada beberapa produk yang memang hari ini. Dan yang tidak kalah pentingnya bicara masalah marketing, hari ini kami menyetujui terkait dengan bagaimana hari Dinas Perindustrian Koperasi UMKM kepada teman-teman HBC ini membuka satu gerai di Galeria Mall. Baik. Kita sewakan selama 1 tahun. Wow. Untuk dia bisa memamerkan kurang lebih hari ini 32 produk. Di Galeria? Galeria Mall. Baik. Dikemas untuk menjadi salah satu gerai dengan penataan mereka sendiri. Kemudian dikelola secara bersama-sama sendiri. Sehingga mereka sudah punya yang namanya pengalaman produksi, memanage, kemudian menata, sampai dengan melaporkan. Sehingga selepas umur 28 tahun, mereka sudah bisa berdiri sendiri. Sudah bisa IPO ya Pak? Iya, itu. Sudah luar biasa, sudah bisa IPO ya Pak ya, kalau umur segitu ya Pak, dalam jangka waktu 10 tahun ya Pak ya, marketnya ya Pak ya. Didampingi selama 2 tahun, Pak. Didampingi dalam arti? Dalam artinya dari sisi marketingnya, kemudian Ah. ada trainer yang memang concern di bidang marketingnya, packagingnya harus berubah. Kamu harus seperti apa? Ya, oke. Jadi 2 tahun benar-benar. Dan kami menginginkan nanti entrepreneur-entrepreneur muda terkait dengan HBC ini ya ke depan ini yang menjadi tokoh-tokoh ataupun yang menjadi turun ke bawah ke wilayahnya. Ini untuk membimbing menjadi sentra industri berbasis kawasan. Baik. Yang di atasnya dikit 28 namanya kamu. Kamu. Karang Muda. Oke. Ini juga dibatasi, Pak. Ini juga di camp juga. Sehingga pilihannya ketika aku sudah punya produk ini, dikumpulkanlah mereka. Tapi masih kurang lebih sekitar 30-an orang yang memang dikemas, dan ABC dan kamu ini juga kita berikan outlet. Kita sewakan outlet untuk bisa kemudian kita juga ajak terkait dengan bagaimana ke depan mereka juga menjadi salah satu ikon di kota Yogyakarta, pameran luar daerah dan lainnya. Sehingga ini menginisiasi anak muda pilihannya yang saya setelah sekolah biasanya daftar Pegawai negeri. ya. Hari ini mentionnya kita ubah. Mindsetnya yang berubah ya Pak ya. Ya, mindsetnya sudah berubah menjadi seorang pengusaha atau seorang pengusaha muda. Nah, salah satu komposisinya negara disebut negara maju adalah jumlah persentase pengusahanya. Ya Pak ya? Iya. Gitu. Jadi kalau semakin banyak anak muda yang bisa menjadi pengusaha, itu kan meningkatkan daya saing kita Pak nantinya gitu di dunia internasional. Kalau kita bicara Yogyakarta ini masalah keunggulannya nggak pernah habis ya Pak ya, Benar. Pak Susanto ya, banyak sekali yang bisa digali ya. Ya. Nah, Salah satu hari ini kota Jogja ini bukan kota penghasil kopi, ya, tetapi banyak gerai kopi di kota Yogyakarta. Karena Jogja ini kota kenangan, kota untuk meluapkan segala kisah hidupnya. ya, terbentuk dari rindu kata anak-anak muda begitu Pak Yogyakarta ini Pak. Daerah Malioboro. Iya. Nah itu salah satunya kita juga bikin pelatihan yang inovatif, Pak. Ada terkait dengan bagaimana teman-teman muda ini bisa menjadi barista. Kemudian hari ini baru trennya Gelato. Bagaimana Dinas PKU dan tenaga kerja ini bisa memfasilitasi mereka untuk bisa memproduksi bagaimana Gelato yang versinya luar itu kan diadaptasi di kota Yogyakarta. Sehingga bagaimana hari ini teman-teman yang biasa menjadi karyawan sablon dan bisa memunculkan kreatif agar bisa menjadi salah satu distro. Hari ini ikon Yogyakarta kan YK, Pak. Betul. Love ya, karena Orang, Sarang oh Hijau. ya, Sarangheyo love Tapi gini ya hari Pak. ini Yogyakarta ini Mbak ininya, Mbak. Oh ini begini nih. Iya, Yogyakarta. Oh, karena Y ya Pak ya jadinya ya. Oke. Bagaimana lambang ini bisa? Ini topi ini, Mbak. Y. Saya beli di Banjarmasin. Ini Baik. karyanya salah satu produk teman-teman muda UMKM di sana. Saya pakai agar ini juga menjadi inisiatif dari inisiasi teman-teman agar di Yogyakarta. Yogyakarta ini menjadi salah satu 3 kota kreatif terbesar. Betul, Bandung, betul, Jogja, betul. Jakarta dan Bali Betul. ini rebutan. Tapi Betul. Jogja dan Bandung ini menarik. Tapi harga jualnya teman-teman kreatif Jogja dengan Bandung beda jauh Pak. Iya.
Padahal bagus loh teman-teman ini kan gitu loh. Kreativitasnya tanpa batas ya Pak ya. Iya. Nah ini tugas nih nanti teman-teman DPR bisa meningkatkan harga jual ya Pak. Daya saing ya Pak. Ya, ya dengan salah satunya mungkin ini harus tidak boleh berdiri sendiri teman-teman dinas perindustrian koperasi dan UMKM. Ini harus sinergi dengan teman-teman dinas kebudayaan, dinas pariwisata. Baik, kata kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi. Begitu ya Pak ya. Nanti di sesi yang ketiga kita akan berbincang lagi. Dan pastikan Anda masih tetap bersama dengan bincang hari ini. Kembali Anda bersama dengan kami dalam bincang hari ini dan masih berbincang seputar sentra industri UMKM untuk Kota Yogyakarta bersama dengan Bapak Susanto Dwi Antoro SE, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Kami masih undang Anda untuk berinteraksi, Anda bisa di 0274 451 777. Ini adalah sesi yang ketiga. Anda kami undang untuk bisa bertanya kepada wakil rakyat Anda yang ada di sini 0274 451 777. Baik, saya kembali kepada Bapak Susanto Dwi Antoro. Tadi kita sudah berbincang banyak tentang ternyata anak-anak muda ini banyak tertarik menjadi seorang pengusaha dan produk-produk mereka itu juga berbeda dari yang barangkali bisa kita bayangkan begitu ya Pak, mereka bisa memproduksi itu untuk yang usianya masih muda. Tetapi adakah pembinaan atau manajemen khusus untuk teman-teman pelaku UMKM yang senior Pak? Ya, ini biasanya kami melihat terkait dengan data di lapangan Pak. Biasanya kan pelatihan-pelatihan dilakukan oleh teman-teman di kelurahan, teman-teman di kemantren atau di kecamatan. Ini kami bisa ada kalimat sindiran. Ya. Orangnya itu terus. Jadi L4 Mbak, lu lagi. Sehingga hari ini tidak banyak peran dari teman-teman muda. Nah, kaitan dengan itu kita optimalisasi, kita berbagi peran. Tinggal bagaimana hari ini teman-teman di kelurahan itu juga ada yang namanya di Musrembang ini usulan atau kegiatan yang sifatnya non fisik. Pelatihan-pelatihan apa saja yang dikendaki oleh masyarakat. Harusnya usulan ini masuk itu kan melalui musrembang tingkat RT, RW, kelurahan. Dari tingkat bawah ya Pak? Ya, memang benar-benar itu button up. Sehingga memang kebutuhan di wilayah. Harapannya begitu ya Pak? Harapannya adalah aspirasi masyarakat setiap wilayah. Ya. Tapi yang terjadi? Yang terjadi kan terus usulan kegiatan di wilayah ini akhirnya diambil oleh teman-teman tim perumus. Ini dijadikan kegiatan sekelurahan. Sehingga keterwakilannya dari RW 1 sampai 9. Padahal yang menginisiasi ini sudah siap pada satu RW saja. Tinggal RW yang lainnya menimbul. Orang ini timbul saja usulan yang lainnya terkait dan ini menjadi salah satu pikiran kami jadi tematik kampung Mbak. Jogja ini kan hari ini merenovasikan berbasis kampung. Jadi tematik kampung ini menjadi penting agar mereka bisa membranding dan bisa menjadi kekuatan. Ini jangan salah juga hari ini kampung ini bukan disamakan dengan rukun kampung terdahulu, tapi hari ini kita berbasis kampung agar muncul kampung Warung Boto, kampung Tahunan, kampung Sorosutan. Dan itu ada identitasnya, kualitasnya masing-masing begitu di dalam situ, bukan hanya sekedar nama ya Pak Susanto. Kemudian dari usulan perkelurahan tadi bisa menjadi dilaksanakan di kelurahan. Berarti ini kan sifatnya yang masih skalanya dasar. Kemudian harapan kami setelah kelurahan melakukan pelatihan berbasis UMKM nanti, dikirimkanlah datanya itu ke kemantren atau ke kecamatan. Pesertanya ada berapa, by name by address-nya, kemudian siapa narasumbernya atau pelatihnya. Kemudian apa yang dilatih, yang diajarkan. Agar nanti tidak terjadi duplikasi kegiatan yang sama oleh kemantren di tingkat kecamatan. Begitu juga setelah kemantren mengadakan pelatihan, ini juga melaporkan datanya, siapa by address, by name-nya, kemudian apa yang sudah diajarkan ini ke tingkat kota. Agar kota juga tidak melakukan kegiatan yang sama. Agar berjenjang sampai dengan nanti
melalui kebijakan dari provinsi, biasanya provinsi ini kan ada fasilitasi terkait dengan bagaimana hal ini yang sudah mapan, yang sudah bergerak, maju, berkembang untuk difasilitasi terkait dengan alat-alat produksinya. Nah, tentu saja ini berjenjang, ini menjadi tugas bersama bagi kami antara teman-teman DPRD ketika melakukan kegiatan monitoring di wilayah ini juga menjadi penting karena ada dua hari ini melalui skema Musrembang, yang satunya lagi melalui skema Epokir, Mbak. Nah, itu terkoneksi tidak? Harusnya terkoneksi. Harusnya. Iya. Ya. Dan ini bebannya ada di teman-teman Bapeda. Baik. Sehingga wajib hari ini ya kita kontrol. Ketika hari ini di setiap tahun di DPRD Kota Yogyakarta ini ada yang namanya Pansus Pokir, Mbak. Oh, khusus ya, Pak, Pansus Khusus, Pokir. agar hari ini ada berapa pokok-pokok pikir dari 40 anggota Dewan ini, apa saja, di wilayah mana saja, disinkronkan dengan usulannya Musrembang. Ya. Sehingga, oh ini sudah terusul dan ini menjadi prioritas. Baik. Berarti sudah pokirnya lewat. Atau ini belum ada, ini pokirnya yang ini memang menjadi penting, ya sudah kita masukkan. Jadi next ketika nanti rencana pembangunan tahun depan, baik itu RPJMD dan lainnya, ini menjadi penting karena ini terdokumentasi, ya, sehingga kegiatan perencanaan pembangunan baik itu Musrembang yang lainnya ini tidak menjadi kegiatan yang sia-sia, Ya. ada dokumennya. Ya, terdokumentasi dan Ya. tersinkronisasi harusnya Laras, ya, Pak ya. ya. Karena bicara tentang data, koordinasi itu masih menjadi isu penting loh, Pak. Laras, Ya kan? benar. Baik Pak. Tadi sudah disebutkan tentang bagaimana step-step dari ketika sebuah aspirasi dan pokok pikiran di masyarakat bisa berbentuk menjadi sebuah program begitu ya, sehingga nanti dimanfaatkan lagi oleh masyarakat. Dan tadi Pak Susanto sudah bercerita banyak tentang kreativitasnya para pengusaha muda di Kota Yogyakarta. Nah, pengusaha itu kan tidak semuanya kanoman ya, seperti tadi sudah disebutkan. Laras, ya. Kalau yang untuk yang sudah senior, Pak, ini Ya. akan ditreatment seperti apa? Yang senior tetap kita fasilitasi hari ini terkait dengan bagaimana hari ini melalui skemanya Dinas Perdagangan. Baik. Itu melalui expo-expo. Kemudian bagaimana hari ini teman-teman Dinas Perindustrian UMKM melalui gelar UMKM, melalui kegiatan-kegiatan yang diwadahi melalui Forkom, Forum Komunikasi UMKM di tingkat kelurahan kecamatan. Yeah. Sehingga paling tidak jenjangnya ini menjadi jelas. Oh, Baik. ini masih grade-nya di tataran awalan di tingkat kelurahan. Agar Baik. bagaimana bisa naik ke tingkat kecamatan, berarti harus ada upaya untuk meningkatkan terkait dengan grade-nya produknya. Baik. Mungkin biasanya belum punya legalitas, belum punya SPP IRT, belum punya NIB, sehingga penting untuk melakukan pembinaan. Oh, oke, kita dorong untuk kita dampingi untuk bisa mendapatkan legalitas. Naik grade-nya ke tingkat kecamatan sampai di kota, akhirnya bisa terfasilitasi. Dan ini juga kita sinkronkan, Mbak, dengan beberapa kegiatan melalui lintas OPD. Ya. Bagaimana ketika hari ini Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata ketika menggelar yang namanya Calendar of Event, Mbak. Ya. Tidak hanya pertunjukan saja, tetapi juga harus menggandeng teman-teman UMKM untuk muncul, untuk bisa menjadi ciri khas dan karakter di wilayah. Sehingga ketika di wilayah hari ini, jelas 30 sentra industri nanti muncul menjadi karakteristiknya. Walaupun nanti juga akan ada dukungan dari lintas wilayah untuk bisa masuk, saling menguatkan untuk melengkapi produk-produk. Ini menjadi penting agar bagi kami hari ini peran pendampingan dan fasilitasi baik itu anggaran, baik itu pelatihan tidak sia-sia, Mbak. Ya, bukti keberpihakan dari teman-teman Dewan, utamanya Bapak Susanto ini adalah ketika ada anggaran yang cukup terkait dengan kegiatan itu kan Pak ya? Iya, sangat cukup saya kira. Dan hari ini melalui strategi, Mbak. Jadi benar, saya sepakat. Usaha UMKM ataupun usaha apapun itu tergantung dari 4 elemen. Ya. 1 marketing, 2 marketing, 3 marketing, Iya, 4 marketing. betul. Dan marketing itu tergantung dari location, dan location. Betul ya Pak ya? Benar. Hari ini Mbak, kita punya yang namanya Mall Pelayanan Publik. Ya. Ini di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu atau Dinas Perizinan. Ya. Di mana satu ruangan ini bisa ada 32 fasilitas layanan. Ada salah satu outletnya adalah untuk teman-teman UMKM yang digilir, Mbak. Ditampilkan di situ.
Karena apa? Setiap hari ini di kota Yogyakarta ini kan salah satu destinasi adalah kunjungan kerja, Mbak. Betul, selain itu mall pelayanan publik itu adalah semacam outlet untuk para investor loh Pak yang datang ke Leres, situ. makanya ada penanaman modal, Ya. dan penanaman modal Shopee itu menjadi penting. Ya. Agar mereka juga tahu, oh ada produk ini. Loh. Kemudian jangan lupa lagi, di DPRD Kota, hari ini kita sudah menginisiasi untuk dibangun yang namanya Gerai UMKM, Mbak. Agar teman-teman UMKM juga bisa berjualan. Hari ini kan kita rata-rata setiap hari menerima kurang lebih 10 kunjungan dari DPRD. Mana-mana ya Pak. Nggih. Ya paling enggak, Mbak. Nggih. Satu sering membuat satu penalti ketika saya tanya, jenengan kunjungan di DPRD Kota Yogyakarta nginepnya di mana? Di mana Nah, gitu ya Pak? Ketika salah hotel, bukan di wilayah Kota Yogyakarta, Nggak diterima. saya akan terima, tapi jangan beli produk UMKM di depan itu minimal 1 juta. Nanti kami akan terima. Itu adalah bargainingnya. Bargainingnya, leres. Ya, dan Sehingga- bargaining itu membutuhkan goodwill dan wawasan. Ya, Betul ya Pak? leres. Iya dong, gitu ya Pak ya. Karena apapun ini, Yogyakarta kan tidak bisa lepas dari yang namanya sektor pariwisata. Kunjungan kerja ini kan akhirnya juga meningkatkan perekonomian. Betul. Betul. 60-70% ini kita dari jasa pariwisata, Mbak. Betul. Ya, di Kota Sementara pariwisata di pandemi COVID sekarang ini tidak bisa seperti dulu, Pak. Benar. Gitu kan? Ya. Dan seperti tadi ada calendar of event segala macam itu di situasi saat ini masih PPKM level 3 ini kan membutuhkan trik-trik khusus, Pak. Iya. Strategi khusus untuk teman-teman ketika hari ini, kalau saya boleh bocorkan, Mbak. Hari ini ya kita diskusi dengan teman-teman gugus tugas Ya. COVID Kota Yogyakarta. Ya Ya. kita ini gaspol, rempol, tapi bunyi klakson terus, Mbak. Iya. Apapun itu, perekonomian di Kota Yogyakarta tidak boleh berhenti. Berhenti. Kita gaspol, kita tetap membranding, kita tetap mempromosikan. Tetapi kita juga siap-siap untuk rempol. Iya. Nah, salah satu alternatifnya dengan membunyikan klakson. Suatu ada di prokes. Ini yang kita lakukan. Kami tidak ingin kota Jogja seperti kota-kota yang lain. Dan vaksin-vaksin ya, Pak? Iya, vaksin, Vaksin. booster dan lain-lain ini menjadi penting. Ya hari ini kondisi di Jakarta sudah tidak baik-baik, Mbak. Tetapi tetap kita tidak boleh mengendorkan semangat untuk roda perekonomian, tetapi kita juga tetap waspada. Karena sebetulnya kita semua ini sedang mencari titik adjustment-nya ini, Pak. Ya. Antara bisa prokes dengan perekonomian bisa jalan terus begitu Iya, kan, Pak? ketemunya. Ketemunya di sebelah mana Ya. dan juga Kapan? kebiasaan masing-masing orang Iya. harus berubah kan, Pak? Akhirnya ada zona nyaman untuk melakukan kegiatan bersama-sama. Ya, itu yang sedang dicari sebetulnya. Equilibriumnya itu di sebelah mana gitu titik temunya itu ya, Pak ya. Iya. Tetapi kalau sebetulnya kalau kita berbicara tentang marketing, tentang penjualan, kalau kita adaptif terhadap era digital ini, kalau di marketplace itu kan nggak perlu masker, nggak perlu sanitizer ya Pak, Iya. gitu, hanya membutuhkan kemampuan dan alat gitu. Iya. Karena ini seberapa besar nanti keberpihakan teman-teman DPRD khususnya Komisi B Kota Yogyakarta terhadap migrasi cara penjualan. Iya. Karena yang paling masuk akal di masa depan itu adalah segalanya berbasis kepada digital, sementara pelakunya tidak semuanya siap untuk bisa migrasi kepada digitalisasi. Nah, adakah strategi khusus untuk bisa membuat masyarakat Kota Yogyakarta ini sejahtera dengan adaptif terhadap perkembangan situasi? Di sesi yang keempat nanti kita akan berbincang tentang hal ini. Untuk itu pastikan Anda masih bersama dengan Bincang Hari Ini. Kembali Anda bersama dengan kami dalam Bincang Hari Ini dan masih berbincang bersama dengan Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Bapak Susanto Dwi Antoro SE, dan kita berbincang tentang sentra industri UMKM. Ini adalah sesi akhir, kami masih undang jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin menyampaikan aspirasi, Anda bisa di 02744517777. 02744517777. Bapak, tadi kita berbicara tentang bahwa sebetulnya in the future penjualan itu semua basisnya adalah digital. Dan pasar itu sebetulnya, pasar fisik itu sudah tidak banyak lagi. Yeah. Tapi pasar adalah marketplace. Sementara kemampuan sumber daya alat, sumber daya manusia, sumber daya uangnya belum tentu bisa selaras dengan itu. Nah, kalau untuk teman-teman pelaku industri di Kota Yogyakarta, bagaimana? Ya, hari ini bagi kami
sinkronisasi antar OPD. Jadi kita tinggalkan yang namanya Ego sektoral. ego sektoral. Ketika hari ini Dinas Kominfo Kota Yogyakarta bisa memfasilitasi WiFi di masing-masing RW. Jelas-jelas ini menjadi satu upaya pendukung. Tetapi hari ini pendaratannya untuk teman-teman yang lintas sektoral tadi tidak diimbangi dengan bagaimana merangkul dan bisa mendampingi untuk bagaimana belajar terkait dengan marketing online, pemanfaatannya juga. WiFi yang udah dipasang itu Iya, tadi ya Pak ya. banyak dikuasai anak-anak kecil. Bolehlah anak-anak itu untuk pembelajaran secara online. Tapi kan sore ini kan daripada ngumpul-ngumpul atau buka YouTube kan bisa. Sebenarnya banyak hari ini terkait dengan dinas perdagangan, dinas PKU ini, tapi sifatnya membuka peluang lagi. Siapa yang mau ikut? Tidak nyasar mana UMKM yang harus diundang. Sehingga terkesan kegiatan ini menjadi bias lagi, yang bukan UMKM ikut. Ya ilmunya kan tidak mendarat sesuai dengan landasan yang tepat. Sehingga menjadi keharusan ketika database di masing-masing wilayah menjadi penting. Sehingga hari ini pendataan tidak hanya ketika Nyon Sewu, kemarin ada pendataan khusus untuk UMKM mendapat yang namanya bantuan atau apa dari pemerintah, baru royong-royong ikut semua. Tetapi juga ini harus dicek juga hari ini, benar tidak UMKM yang dimaksud ini, sehingga database ini menjadi penting agar nanti semua bisa bicara terkait dengan bagaimana marketing online yang menjadi kebutuhan yang paling primer hari ini. Tidak hanya tugasnya Kominfo mungkin bisa menyampaikan, tapi hari ini juga bagaimana sisi pendekatan melalui UMKM, melalui dinas terkait. Karena bicara hari ini Mbak, terkait dengan UMKM ini, lintas sektoral benar kok. Bicara masalah UMKM berbasis pangan, ini ada UMKM yang dibina oleh Dinas Pertanian dan Pangan. Ada yang dibina oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM. Ada yang dibina oleh Dinas Perdagangan. Nah menurut bayangan Bapak, harusnya leading sektornya itu bagaimana? Kan harusnya kan itu kan terkait dengan garis komando kan Pak, supaya lebih enak. Kalau menurut bayangan Bapak harusnya bagaimana? Saya basis data tadi, ini harus sinergi ngumpul di Dinas Perindustrian Koperasi UMKM. Binaannya Dinas Pertanian dan Pangan ini ketika sudah mereka bisa berusaha dan bisa membuat satu produk, serahkanlah kepada Dinas Perindustrian Koperasi UMKM untuk dibina bagaimana packagingnya, bagaimana hari ini terkait dengan legalitas perizinannya. Sehingga tidak sendiri-sendiri, oh enggak, kami ngindungnya di dinas ini. Ini kan menjadi rancu ketika kami industri makanan berbasis non beras. Ya, kalau muncul ketika ada kegiatan yang mengundang dinas terkait. Kalau mau bicara UMKM, ya serahkan menjadi satu base data melalui Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM. Sehingga pendaratannya nanti ketika ada satu fasilitas terkait dengan bagaimana kebijakan marketing online, ya mereka bisa diajak berkumpul bersama untuk diajak terkait dengan pendidikan, terkait dengan hari ini edukasi untuk marketing online, bagaimana strateginya, bagaimana hari ini harus nyasar. Hari ini kami juga mengerjasamakan Mbak dengan teman-teman di GoFood yang lainnya. Ini kami ada. Kemarin kita regulasikan anggaran untuk bagaimana free ongkirnya pemerintah ya Pak. Tapi ini sudah setahun yang lalu. Ternyata berhasil. Dalam hari ini saya rasa sudah bisa move on. Dalam bahasanya kami sudah bisa move on, sudah mulai di mana ya. Gandeng gendong, urusan makanan ini sudah kemarin memang setahun COVID awal ini kita backup benar. Agar ini dinaikkan menjadi prioritas di salah satu produknya GoFood ini agar nanti dipilih oleh konsumen-konsumen. Disitulah letaknya sentuhan tangan pembuat kebijakan ya Pak ya. Kemudian setelah itu ya sudah kita rasa sudah bisa mereka mempunyai grid-nya, kita lepas sudahlah pemerintah. 100 juta untuk 3 bulan. Kemarin saya juga mendapatkan laporan dari salah satu penyedianya juga ternyata transaksinya bisa di atas 1 miliar. Wah ini berarti tidak rugi hari ini kita meregulasikan dan berdiskusi dengan teman-teman dinas perdagangan atau perindustrian koperasi dan UMKM.
tidak sia-sia. Jadi data ini harus jelas, Ya. pertanggungjawaban harus jelas. Ya. Basic datanya harus mantap, setelah itu sinkronisasi datanya juga harus mantap ya Pak? Ya. Betul. Kalau Anda melihat Pak sebagai anggota Dewan dari Musrenbang yang merupakan aspirasi masyarakat mulai dari level bawah termasuk kepada Pokir. Setelah itu ini menjadi basic untuk membuat program. Apakah selama ini sudah program yang dibuat oleh pemerintah Kota Yogyakarta, apakah sudah mewakili dari aspirasinya masyarakatnya? Prosentasenya kalau saya belum maksimal, masih di sekitaran 60-70% lah. Baik. Sisi kepuasan kami ya Baik. hari ini. Baik Bapak, sudah sampai di sesi akhir. Kalau bicara bersama dengan anggota Dewan itu memang ada banyak sekali yang bisa dibahas. Sudah sampai sesi akhir, saya akan meminta closing statement dari Bapak, nanti Bapak bisa sampaikan. Bapak Susanto Dwi Antoro SE, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Monggo Bapak. Mungkin sebagai closing statement terkait dengan pada sore hari ini, salah satu regulasi yang kami terapkan terkait dengan sentra UMKM, sentra industri ini agar dimaknai untuk pemberdayaan di wilayah. Sehingga karakteristik produk ini menjadi penting sehingga fungsi-fungsi Musrembang ini harus benar-benar menjadi satu kekuatan ketika disepakati kawasan ini mempunyai tematik untuk usaha apa, ya ini mohon untuk disikapi. Sehingga ke depan salah satu sentra industri ini menjadi salah satu ikon bagaimana Kota Yogyakarta akan mengembangkan basic-basic pariwisata dimulai dari embrio kampung wisata, kemudian kampung wisata, dan kemudian Pokdarwis ini menjadi nyata. Tidak hanya halusinasi, tidak hanya menjadi program-program yang hari ini diinginkan tapi tidak ada capaian yang maksimal. Itu saja Mbak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Yeah. Semoga Bapak selalu sehat sehingga Amin. bisa mengawal teman-teman UMKM Siap. ini Yeah. bisa mencapai penjualannya maksimal dan Amin. akhirnya berujung kepada kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta. Yeah. Sentra industri UMKM dimaksudkan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebuah program dari pemerintah Kota Yogyakarta. Program apapun itu, jika ingin bermuara kepada kesejahteraan masyarakat, maka dibutuhkan planning yang serius. Planning, ketika membuat planning bukan berarti Anda bisa membuat planning tanpa batasan. Karena ada batasan ketika Anda ingin membuat planning. Batasannya adalah sumber daya orang, sumber daya uang, sumber daya alat, dan sumber daya sistem. Saya, Maya Sila, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan salam Indonesia.